Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dara Fazrin Aldini bersama 3 teman saya, yaitu Ukti, Alda, dan juga Kiki akan menjelaskan tentang negara Bulgaria. Sebelumnya, saya Dara Fazrin akan menjelaskan sedikit tentang geografi Bulgaria. Jadi, Bulgaria itu adalah sebuah negara indah yang terletak di Tenggara Eropa. Ibu kotanya adalah Sofia. Nah, Bulgaria ini tuh diapit oleh 5 negara, yaitu ada Rumania di sebelah utara, ada Serbia dan Makedonia di sebelah barat, Yunani dan Turki di sebelah selatan, dan juga di bagian timur Bulgaria itu tuh dikelilingin oleh Laut Hitam. Nah, Bulgaria ini tuh bukan termasuk negara yang luas karena luas negaranya hanya sekitar 110.955 km persegi, atau kalau mau kita samakan itu setara dengan 2 kali lipatnya Jawa Timur. Lanjut, walaupun Bulgaria bukan termasuk negara yang luas, tetapi di Eropa Bulgaria itu termasuk negara terbesar ke-16. Selanjutnya, Bulgaria itu diapit oleh rangkaian Alpen, Rila, Ripin, dan juga pegunungan Rodopi. Nah, puncak tertingginya itu adalah puncak Musala. Nah, karena Bulgaria ini terkenal dengan negaranya yang sangat amat indah, nah di Bulgaria ini tuh memiliki banyak sungai, yaitu sejumlah 540 sungai dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Iskar yang memiliki panjang hampir 386 km. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh 3 teman saya. Halo, nama saya Kiki Srimayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahun-tahun awal dan era Chervenkov. Georgi Dimitrov adalah seorang pemimpin Partai Komunis Bulgaria dari tahun 1946 sampai 1949. Setelah mengambil alih kekuasaan, tidak lama ia dituduh atas kejahatan perang. Georgi Dimitrov kemudian kembali ke Bulgaria setelah 22 tahun pengasingan. Kemudian ia membuat sebuah teks pidato yang berisi tolakan kebijakan bekerja sama dengan beberapa kelompok oposisi. Pada bulan September 1946, monarki dihapuskan. Selama 1948 sampai 1949, organisasi keagamaan Ortodoks, Muslim, Protestan, dan Katolik Roma ditahan atau dilarang. Kemudian Dimitrov meninggal pada tahun 1949 dan untuk sementara waktu Bulgaria mengadopsi kepemimpinan kolektif. Selanjutnya yaitu Makedonisasi paksa di Pirin di era Chervenkov. Kemudian pemerintah menggunakan kekuatan, ancaman, dan intimidasi merek penentang kebijakan sebagai fasis dan chauvinis. Nah, pada Desember 1946, ia melakukan sensus di Pirin. Kemudian otoritas negara menginstruksikan penduduk lokal di wilayah Pirin untuk menandai catatan administrasi seperti Makedonia, termasuk Pomaks, dengan pengecualian dari mereka yang berasal dari dalam negeri. Tetapi pada pertemuan 21 Desember, Komite Regional Partai Buruh di Cumahulu memutuskan untuk menerima formula yang menunjukkan 70% penduduk adalah orang Makedonia. Akibatnya di antara 281.015 penduduk, 169.444 penduduk diidentifikasi sebagai etnis Makedonia. Nah, selanjutnya pada tahun 1947 Bulgaria dan Yugoslavia menandatangani perjanjian di mana Pirin Macedonia menjadi bagian dari Federal Yugoslavia. Tak lama kemudian pada tahun 1948 karena pecahnya hubungan antara
Tito dan Stalin, kontrak tersebut dibubarkan. Kemudian pada 1963 di pleno Maret, Komite Sentral Partai Komunis Zhivkov menyatakan bahwa penduduk di Pirin Macedonia adalah bagian dari Bulgaria yang dipaksa oleh Partai Komunis. Nama saya Ukti Kurataini Al-Humaira, Sastra Rusia UI 2018, NPM saya 1806212122. Saya akan membahas mengenai pemerintahan pada era Zhivkov. Zhivkov memimpin Partai Komunis Bulgaria dari tahun 1954 sampai 1989. Lebih tepat lagi 33 tahun. Pada masa pemerintahannya, Partai Sosial PKB sangat-sangat keras terhadap publikasi yang dianggap anti sosialis atau juga anti komunis, sehingga apabila ada orang-orang yang membuat pandangan atau membuat karya yang dianggap anti sosialis atau yang memicu penghasutan, maka mereka akan menghilang. Kemudian juga pada tahun 1960-an dia melakukan reformasi ekonomi yang memungkinkan penjualan bebas produksi melebihi jumlah yang direncanakan. Pada tahun 1962, Yugov pensiun, sehingga akhirnya Zhivkov menjadi Perdana Menteri dan juga Sekretaris Partai. Zhivkov juga tidak selamat dari transisi kepemimpinan Soviet dari Khrushchev ke Brezhnev pada 1968. Pada tahun 1960, Bulgaria tidak dapat membayar utangnya sebesar 97 juta dolar kepada bank-bank barat. Oleh karena itu, Zhivkov langsung mendatangkan Soviet, lalu dia meminta Soviet untuk membeli cadangan tabungan pribadi negara yang sudah diperoleh selama 66 tahun dari tahun 1878 sampai 1944. Di dalam itu terdapat 22 ton emas dan 50 ton perak. Semua total emas itu dibeli oleh Soviet seharga 23 juta dolar. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya beberapa emas itu digunakan oleh Zhivkov untuk melakukan operasi rahasia. Kemudian pada tahun 1963, lebih tepat lagi 4 Desember, Zhivkov mengusulkan kepada komite negaranya untuk bergabung dengan Soviet. Lalu akhirnya mereka semua setuju, dan sehingga Bulgaria menjadi bagian dari Republik Uni Soviet ke-16. Nah, Zhivkov ini karena dia sangat-sangat mendekati, sangat-sangat setia terhadap Soviet, dia menunjukkan lagi pada 1968 Zhivkov bergabung ketika Uni Soviet melakukan invasi Pakta Warsawa ke Cekoslovakia. Walaupun pasukan negaranya itu tidak mengambil bagian aktif, tapi kehadirannya di sana dianggap sangat-sangat membantu, dan oleh karena itu Bulgaria dianggap sebagai sekutu Uni Soviet yang paling loyal. Akhir pemerintahan Zhivkov yaitu tahun 1971 sampai 1989. Ada hal yang lucu. Pada 1975, Bulgaria menandatangani kesepakatan Helsinki yang menjamin hak asasi manusia. Namun, lucunya pada akhir tahun 1980-an, 1978 Bulgaria itu juga udah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena dia benar-benar mengeksekusi, membunuh penulis radikal yang bernama Georgi Markov. Dan kematian Georgi Markov ini bisa dibilang cukup mungkin mirip sama seperti kematian Munir. Dia mati karena racun dan cukup ketahuan kalau itu adalah sebuah usaha untuk membungkam. Nah, ya seperti yang sudah disebut tadi 1980 ada kampanye asimilasi paksa yang dilakukan terhadap etnis minoritas di Turki. Jadi etnis Turki di sana dilarang berbicara dalam bahasa Rusia. Lalu mereka dipaksa untuk menggunakan nama-nama Bulgaria. Kejadian itu terjadi pada 1984. Dan akibat dari kejadian itu, pada tahun 1989, Bulgaria mengalami penurunan yang signifikan dalam produksi pertanian di wilayah selatan karena mereka kehilangan
300.000 pekerja yang ya pekerjanya itu sudah jelas mereka adalah etnis Turki gitu. Terus kemudian juga 1980-an konservatif mengendalikan pemerintah. Terdapat beberapa pembebasan sosial budaya yang dipimpin oleh Ludmila Zhivkova, anaknya Todor Zhivkov. Sayangnya Ludmila Zhivkova dibenci oleh beberapa orang-orang dari Partai Komunis karena mereka menganggap kalau hidupnya itu sangat tidak sesuai dengan praktik agama dan juga tidak sesuai dengan komunis sosialis yang pada umumnya. Akhirnya dia pun meninggal pada 1981 mendekati umur ulang tahun yang ke-39. Ya, sekian materi saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh silakan. Namaku Alda Safrullah Shihab. Nah, kita sekarang menuju ke bagian akhir, yaitu membicarakan tentang kehancuran komunisme di Bulgaria dan masa transisi demokrasi di Bulgaria. Aku akan mempertegas satu hal, yaitu kehancuran komunisme di Eropa Timur adalah semata-mata karena adanya reformasi perestroika dan glasnost dari Gorbachev. Pada tahun 1980-an, komunis itu mulai melemah dan liberalisme pun mulai muncul perlahan-lahan. Di seluruh pelosok Sofia, orang-orang mulai menyerukan satu kata, liberalisme. Oh ya, kehancuran komunisme di Eropa Timur itu juga ditandai dengan adanya pelepasan pengetatan dan sensor. Pelepasan pengetatan dan sensor itu dimulai sejak berakhirnya era Stalinis. Banyak teks-teks sastra yang dulunya dilarang diterjemahkan menjadi menggunung di toko buku. Dan film-film Hollywood pun sudah ditayangkan di bioskop di seluruh Bulgaria. Bahkan toko-toko yang menjual brand barat pun mereka sudah berdiri. Di sisi lain, elit komunis di sana mulai kelabakan. Mereka mulai memikirkan cara bagaimana caranya untuk mempertahankan hegemoni mereka di tengah keruntuhan ini. Mereka berpikir, hingga pada akhirnya mereka menemukan satu cara, yaitu nantinya pada tanggal 10 November 1989 mereka akan mengguningkan Zhivkov, seorang presiden Bulgaria yang terkenal akan kediktatorannya, dan menggantikannya dengan Peter Mladenov, seorang menteri luar negeri di era Zhivkov. Cara ini ternyata efektif karena gerakan revolusioner di Bulgaria itu perlahan mulai padam. Sebenarnya hal ini juga berkaitan dengan janji Mladenov sih, karena Mladenov itu pernah mengatakan bahwa ia berjanji akan mendukung sistem multipartai dan akan meminta partai komunis di sana untuk menyerahkan monopolinya atas sistem politik. Pada 15 Januari 1990, Majelis Nasional secara resmi mengubah kode hukum untuk menghapuskan peran utama Partai Komunis. Kemudian pada Juni 1990, pemilihan multipartai yang dari tahun 1939 mulai diadakan. Akhirnya pada 15 November 1990, Majelis Nasional ke-7 memilih untuk mengubah nama negara yang tadinya Bulgaria Raya menjadi Republik Bulgaria dan menghilangkan lambang Partai Komunis di bendera negara mereka. Oh ya, kalian tahu nggak sih, sebenarnya sejak tahun 1944 sudah ada lebih dari 50.000 orang yang terbunuh di Bulgaria karena akibat dari kolektivitas
dan represi politik. Tetapi sebenarnya bahkan mungkin sudah ada lebih dari 100.000 orang deh yang terbunuh di sana. Tapi tidak ada bukti nyatanya sih, karena seperti halnya rezim-rezim di Eropa Timur, rezim-rezim komunis di sana, data-data mereka itu selalu disembunyikan. Setelah keruntuhan komunisme, seperti halnya rezim post-komunis di Eropa Timur sana, Bulgaria pun mengalami masa transisi dari komunisme ke kapitalisme. Tapi masa transisi ini sebenarnya agak menyakitkan dan tidak semudah seperti yang diharapkan. Pada saat itu, pasukan Demokrat anti-komunis mulai menjabat dari tahun 1991 dan 1992. Tujuan mereka sih karena ingin memprivatisasi sektor-sektor yang diambil alih pemerintah, yaitu seperti industri, pertanian, dan bank. Mereka ingin memprivatisasi sektor-sektor itu untuk warga negara. Tapi ada kegalauan besar pada masa itu. Banyak pengangguran besar-besaran ketika proses privatisasi ini mulai berjalan. Alasannya adalah karena mereka itu gagal dalam persaingan pasar global. Sebenarnya itu tidak ada partisipasi Bulgaria untuk organisasi perdagangan di sektor regional maupun global. Pada saat yang sama, sektor industri juga mengalami kemunduran. Walaupun begitu, hal ini sebenarnya bisa dapat diatasi, tetapi karena Bulgaria itu terburu-buru mengambil keputusan untuk memulai politik perubahan, baik pemerintah maupun rakyatnya, mereka tidak siap untuk memodernisasi industri mereka. Hal lain dari permasalahan negara pasca komunis itu adalah membentuk sebuah peraturan dan hukum. Dulu, Bulgaria itu memakai sistem keamanan negara yang dibuat oleh partai komunis, yaitu suatu sistem yang menganggap bahwa para kriminal itu rendah dan dibuat rendah oleh metode sistem keamanan itu. Jadi, pada saat itu banyak orang yang takut untuk berbuat kriminal karena mereka takut dimasukkan ke kamp persakitan dan lain sebagainya. Tapi sekarang Bulgaria tengah kebingungan. Mereka sebelumnya belum pernah menerapkan sistem kapitalisme. Jadi mereka itu bingung untuk mengambil suatu keputusan. Mereka bingung untuk menentukan sikap dan membuat suatu rumusan peraturan dan hukum. Karena isinya itu pasti berbeda dengan peraturan mereka ketika zaman komunisme. Nah, hal inilah yang mendorong banyaknya aksi kriminalitas di Bulgaria yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah keruntuhan komunisme di Bulgaria, partai komunis ini sebenarnya masih punya harapan. Apalagi setelah mereka melihat permasalahan-permasalahan yang timbul dari pencabutan ideologi mereka. Mereka pun mulai mencari panggung. Kaum sosialis yang di sini itu mantan dari partai komunis ya, itu mempresentasikan visi politik mereka sebagai pembela kaum miskin terhadap akses pasar bebas. Banyak rakyat yang komplain terhadap reformasi ekonomi karena membuat banyak pengangguran yang sebelumnya tidak pernah ada di masa komunisme. Banyak perkotaan di Bulgaria yang dibiarkan turun perekonomiannya. Dari ketidakmampuan Fidenov itu memperburuk kondisi perekonomian Bulgaria. Pemerintah Bulgaria itu jelas tidak didukung oleh negara-negara barat, dan karenanya kebijakan luar negeri Bulgaria sangat menderita. Dan pada tahun 1996, ekonomi jatuh ke dalam hyperinflasi dan bank pun bangkrut. Akhirnya, pada tahun 1997, pemerintahan Partai Sosialis Bulgaria mulai runtuh karena adanya 1 bulan protes dan demonstrasi nasional oleh rakyat Bulgaria. Kemudian pemilihan presiden pun berlangsung, dan pada tahun itu ditunjuklah Peter Stoyanov menjadi presiden Bulgaria dari partai SDS.
Demokrat. Setelah itu, Presiden Stoyanov berupaya untuk menenangkan situasi ekonomi. Dan pada akhirnya, Demokrat di Bulgaria hingga sekarang.